Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Wistiawan dengan NIM 242110591. Nah, pada video kali ini kami akan membahas yaitu teknologi algoritma penjadwalan disk. Nah, yang pertama itu hard disk. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat penyimpanan data permanen yang bekerja menggunakan prinsip magnetik. Di dalam hard disk terdapat piringan logam atau plater yang dilapisi material magnetik. Plater ini berputar dengan kecepatan tinggi saat hard disk aktif. Data disimpan dengan cara mengubah orientasi magnetik pada permukaan plater. Andai kata kepala baca atau tulis atau biasa disebut thread atau write head bergerak di atas permukaan plater tanpa menyentuhnya. Kepala ini harus menulis data dengan mengatur pola magnetik dan membaca data dengan mendeteksi perubahan magnetik tersebut. Nah, karena menggunakan magnet pada hard disk, data pada hard disk tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan, sehingga bersifat non-volatile atau penyimpanan permanen. Nah, kesimpulannya itu hard disk adalah perangkat penyimpanan data permanen yang bekerja dengan memutar piringan magnetik dan menggunakan kepala baca atau tulis untuk menyimpan data dan membaca data berdasarkan perubahan medan magnet pada permukaan piringan tersebut. Nah, yang pertama itu selanjutnya yaitu bagian-bagian red hard disk atau piringan penyimpanan data. Yang pertama, plater atau piringan penyimpanan data. Plater adalah piringan perubahan logam atau kaca yang permukaannya dilapisi seperti material magnetik. Nah, semuanya data dalam hard disk disimpan pada permukaan magnetik ini. Hard disk biasanya memiliki lebih dari satu plater ditumpukan secara vertikal. Setiap permukaan plater memiliki track, sektor, atau silinder tempat data diorganisasi. Nah, ketika hard disk bekerja, plater berputar dengan kecepatan tinggi, misalnya 5400 rpm atau 7200 rpm, sehingga data bisa dibaca atau ditulis dengan cepat. Yang kedua itu spindle atau roda pemutar plater. Spindle adalah poros atau poros pusat yang digunakan untuk memutar plater. Spindle digerakkan oleh sebuah motor yang memastikan plater berputar stabil dan presisi. Kecepatan spindle menentukan performa HDD. Semakin cepat plater berputar, semakin cepat akses datanya. Nah, motor spindle harus sangat presisi karena sedikit getaran dapat mempengaruhi proses baca atau tulis. Yang ketiga, read atau write head atau dalam bahasa Indonesianya itu kepala baca atau tulis. Nah, read atau write head adalah komponen yang membaca data pada permukaan plater dan menulis data baru. Nah, kepala ini berada pada sebuah lengan kecil atau aktuator ARM dan bergerak sangat cepat ke lokasi data. Kepala baca atau tulis tidak menyentuh permukaan plater. Jaraknya hanya beberapa nanometer melayang di atas permukaan berputar. Saat menulis data, head mengubah orientasi magnetik pada plater. Saat membaca data, head mendeteksi perubahan magnetik tersebut untuk menerjemahkannya menjadi data digital. Selanjutnya yaitu ruang rekam track atau sektor. Nah, yang pertama track. Track adalah lingkaran-lingkaran konsentris seperti cincin yang terdapat pada permukaan plater. Track terbentuk dari proses pemetaan permukaan piringan agar data dapat tersimpan secara teratur. Setiap plater memiliki ribuan hingga jutaan track.
dimulai dari track paling luar hingga paling dalam. Track ini berfungsi sebagai jalur tempat data di organisasi sebelum dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang selanjutnya itu sektor. Nah, sektor adalah potongan kecil berbentuk busur yang berasal dari pembagian setiap track. Nah, satu track dipotong menjadi beberapa sektor sehingga membentuk segmen-segmen kecil. Setiap sektor memiliki ukuran tertentu, biasanya 512 byte atau 4096 byte atau 4 kilobyte pada HDD modern. Nah, sektor menjadi unit terkecil penyimpanan fisik pada hard disk, yaitu tempat data biner yaitu 0 dan 1 benar-benar disimpan. Nah, hubungan track dan sektor. Yang pertama, track atau lingkaran penuh, sektor yaitu bagian kecil dari lingkaran itu. Yang ketiga itu kombinasi track dan sektor memudahkan hard disk untuk menemukan lokasi data secara tepat. Selanjutnya itu function head. Nah, pada jenis ini setiap track memiliki head khusus yang posisinya tetap dan tidak bergerak. Karena head tidak perlu dipindah ke track lain, proses baca atau tulis menjadi sangat cepat. Namun, teknologi ini memerlukan banyak head sehingga biaya produksinya sangat mahal, desainnya lebih kompleks, konsumsi daya lebih tinggi. Karena alasan biaya dan kompleksitas jenis ini, maka jarang digunakan pada hard disk modern. Yang kedua itu moving head atau kepala bergerak. Nah, hanya terdapat satu set head yang dapat bergerak melintasi semua track menggunakan lengan akuator. Head bergerak dengan track yang dituju setiap kali ingin membaca atau menulis data. Kecepatan ini rendah dibandingkan fixed head karena dibutuhkan waktu untuk berpindah atau seek time. Namun moving head jauh lebih murah, lebih sederhana, lebih efisien untuk produksi massal. Karena itu, jenis moving head adalah yang umum digunakan dalam hard disk modern yaitu atau HDD. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknologi hard disk. Yang pertama SPS yaitu Shock Protection System adalah teknologi perlindungan guncangan. Pada hard disk dirancang untuk melindungi komponen internal dari kerusakan fisik akibat benturan, getaran, atau jatuh. Pada hard disk eksternal dan laptop, SPS sangat penting karena hard disk pada perangkat portable lebih sering berpindah tempat sehingga resiko jatuh atau terbentur lebih tinggi. Komponen internal seperti bladder dan head sangat sensitif terhadap benturan kecil. Benturan kecil saja bisa menyebabkan head crash, yaitu ketika kepala baca atau tulis menyentuh permukaan bladder dan merusak data. Nah, SPS membantu menstabilkan head, menahan guncangan dalam beberapa model, bahkan dapat mengunci kepala, sehingga saat deteksi benturan terjadi saat teknologi benturan terjadi. Nah, teknologi ini juga mencegah kerusakan mekanisme dan meningkatkan keawetan serta keamanan data. Nah, SPS adalah fitur perlindungan guncangan yang sangat penting untuk hard disk internal dan laptop karena menjaga komponen internal agar tetap aman dari benturan dan menjaga data tetap terlindungi. Selanjutnya yaitu SMART atau Self Monitoring Analysis dan Reporting Technology adalah sistem internal pada hard disk dan SSD yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan perangkat serta memprediksi kemungkinan terjadinya kegagalan sebelum benar-benar terjadi. Nah, yang pertama itu self monitoring.
Hard disk secara otomatis memberikan berbagai parameter penting seperti suhu, jumlah sektor rusak atau bad sektor, waktu pemutaran motor, jumlah error baca tulis dan getaran. Yang kedua, selanjutnya itu analisis. Nah, semua data dari sensor dan log akan dianalisis oleh firmware hard disk jika ditemukan pola yang tidak normal. Misalnya peningkatan bad sektor atau suhu berlebihan. Smart akan menilai bahwa hard disk mulai mengalami degradasi. Selanjutnya itu reporting. Nah, sistem kemudian melaporkan status kesehatan kepada pengguna atau sistem operasi, biasanya dalam bentuk peringatan seperti smart status atau warning, atau biasa muncul predicted failure. Nah, peringatan ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk segera mencadangkan data sebelum kerusakan serius terjadi. Nah, smart adalah teknologi yang sangat penting untuk memantau kesehatan hard disk karena dapat mendeteksi masalah lebih awal dan memperkirakan potensi kegagalan sehingga membantu mencegah kehilangan data. Selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive. Nah, SSD adalah evolusi dari teknologi penyimpanan modern yang tidak memiliki komponen bergerak. Berbeda dengan hard disk konvensional atau HDD yang menggunakan platter atau head mekanisme. Yang pertama itu tanpa komponen bergerak. SSD menyimpan data menggunakan chip memori flash NAND sehingga tidak memerlukan piringan berputar atau kepala baca atau tulis karena tidak ada bagian mekanisme yang bergerak. Proses baca ini dan tulis ini dapat menjadi jauh lebih efisien. Yang kedua itu lebih cepat. Kecepatan SSD jauh melampaui HDD, baik dalam membaca meskipun menulis data. SSD dapat mengakses data hampir secara instan karena tidak perlu menunggu pergerakan mekanik. Nah, hasilnya yaitu booting sistem lebih cepat, aplikasi terbuka dalam hitungan detik, transfer file lebih singkat. Yang ketiga itu hemat daya. SSD menggunakan lebih sedikit energi karena membutuhkan motor atau mekanisme pergerakan. Ini membuatnya ideal untuk laptop karena dapat menghemat baterai, mengurangi panas, menjaga efisiensi keseluruhan perangkat. Yang keempat yaitu tahan guncangan. Nah, karena tidak memiliki komponen mekanisme yang rawan rusak, SSD lebih tahan terhadap benturan dan getaran. SSD tidak beresiko hard crash seperti SSD, sehingga jauh lebih aman untuk perangkat portable seperti laptop dan hard disk eksternal modern. Nah, SSD adalah generasi baru perangkat penyimpanan yang tidak memiliki bagian bergerak, jauh lebih cepat, lebih hemat daya, lebih tahan guncangan, sehingga menjadi pilihan utama untuk perangkat modern dan pengganti HDD tradisional. Teknologi ini memungkinkan kepadatan data yang lebih tinggi karena memiliki kemampuan untuk membaca sinyal magnetik yang jauh lebih lemah pada permukaan piringan hard disk. Pada hard disk tradisional, sinyal magnetik harus cukup kuat agar kepala baca dapat mendeteksinya. Namun dengan teknologi baru seperti GMR atau Giant Magnetorian Systems, TMR, Tunnel Magnetorians atau PRML atau Portal Response Maximum Likelihood. Nah, mengidentifikasi perubahan magnetik yang sangat kecil, membedakan pola magnetik yang sebelumnya terlalu lemah atau untuk dibaca, menangkap sinyal dengan akurasi tinggi meskipun jarak antar bit diperkecil karena sinyalnya lebih lemah dapat dikenali produsen dapat mengecilkan ukuran setiap
Bit data mempersempit jarak antar track dan meningkatkan jumlah data yang bisa disimpan per sentimeter. Nah, penjelasan selanjutnya itu data pada hard disk disimpan sebagai sinyal analog. Nah, saat data tertulis pada platter, informasi disimpan sebagai perubahan magnetik yang sebenarnya berupa sinyal analog. Ketika dibaca kembali, sinyal tersebut tidak selalu bersih atau ada noise, gangguan, dan perubahan bentuk sinyal karena kepadatan data yang semakin tinggi. Yang kedua, PRML meningkatkan akurasi pembacaan. Nah, teknologi PRML tidak hanya membaca sinyal mentah, tetapi melakukan partial response atau memodelkan bentuk sinyal yang diharapkan. Selanjutnya itu maksimum likelihood atau memilih interpretasi sinyal yang lebih mungkin benar berdasarkan analisis statistik. Dengan kata lain, PRML mengoreksi distorsi dan memperkirakan pola digital yang benar dari sinyal analog yang lemah atau tumpang tindih seperti itu. Yang ketiga yaitu kapasitas penyimpanan dapat ditingkatkan. Nah, karena PRML mampu membaca sinyal yang lebih kecil dan lebih rapat dengan akurasi tinggi. Produsen dapat memperkecil ukuran bit, mempersempit jarak antar track, meningkatkan kepadatan data per area. Nah, ini membuat hard disk bisa memiliki kapasitas jauh lebih besar tanpa harus memperbesar ukuran fisik. Nah, selanjutnya itu definisi hot swap. Hot swap adalah fitur memungkinkan pengguna melepas atau memasang hard disk tanpa harus mematikan atau merestart komputer. Dengan teknologi ini, sistem dapat langsung mendeteksi perubahan perangkat penyimpanan meskipun komputer sedang dalam kondisi menyala. Hot swap biasanya digunakan pada server, storage interface, dan docking eksternal. Yang kedua itu definisi plug and play atau PNP. Plug and play adalah fitur pada sistem operasi yang memungkinkan pengenalan perangkat keras secara otomatis. Begitu perangkat keras tersebut dipasang, sistem akan mendeteksi perangkat dan mengkonfigurasi drive yang diperlukan dan membuatnya siap digunakan tanpa perlu pengaturan manual oleh pengguna. Yang ketiga yaitu contoh perangkat yang mendukung hot swap. Nah, beberapa perangkat menyimpan yang mendukung teknologi hot swap antara lain SAS atau Serial Attack Head SCSI. Nah, pada umumnya pada server dan storage interface mendukung hot swap secara natif. SATA hot swap dapat dilakukan jika menggunakan docking SATA, RAID controller atau backplane. Nah, yang mendukung fitur hot swap, external HDD atau SSD, enclosed atau USB, banyak mendukung cabut pasang tanpa mematikan komputer, walau ini lebih ke hot plug USB. Yang selanjutnya yaitu fungsi ECC atau Error Correction Code. EEC, Error Correction Code, adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengoreksi kesalahan data yang terjadi selama proses penyimpanan atau pengiriman data. Kesalahan ini dapat muncul akibat gangguan listrik, interferensi, kerusakan media, atau noise. ECC bekerja dengan menambahkan bit tambahan sebagai kode koreksi setiap kali data ditulis. Ketika data dibaca, sistem akan memeriksa apakah ada perbedaan antara data asli dan data yang diterima. Jika ada kesalahan kecil, umumnya 1 bit, ECC dapat memperbaiki secara otomatis tanpa merusak data. EEC
banyak digunakan pada RAM ECC atau servers, hard disk atau SSD enterprise, peringkat komunikasi digital, RAID controller. Yang kedua itu definisi auto transfer. Nah, auto transfer adalah fitur yang memungkinkan proses pemindahan file dilakukan secara otomatis tanpa perlu perpindahan manual oleh pengguna. Fitur ini membuat proses transfer lebih efisien, cepat, dan mengurangi resiko kesalahan, terutama pada menangani jumlah file besar atau proses backup rutin. Contohnya seperti fitur auto backup dari kamera ke laptop, auto transfer pada aplikasi cloud seperti Google Drive dan OneDrive, sistem FTP atau SFTP otomatis pada server. Yang ketiga yaitu contoh kasus ECC memperbaiki data yang rusak. Misalkan sebuah data disimpan dengan kode ECC. Data yang aslinya seperti 10110010. Nah, ECC menghasilkan beberapa bit tambahan untuk mendeteksi atau mengoreksi error, misalnya 110 seperti itu. Nah, saat data kembali, noise listrik menyebabkan 1 bit perubahan. Data terbaca seperti 10110000. Bit ke-7 berubah. Nah, ECC akan membandingkan pola data dengan kode koreksi dari kombinasi data plus kode ECC. Sistem tahu bit ke-7 salah dan harus dikembalikan ke 1. Nah, hasilnya data diperbaiki kembali menjadi 10110010, sama seperti data asli. Nah, ini membuat data tetap aman meskipun ada kerusakan kecil pada media penyimpanan. Jika ingin selanjutnya itu penjelasan auto transfer. Nah, auto transfer. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu auto transfer. Yang pertama itu proses transfer file yang berjalan otomatis. Nah, progress bar 43,2% dan 12,0%. Daftar banyak file yang sedang dipindahkan, status tiap file oke. Nah, menunjukkan bahwa software melakukan proses transfer secara otomatis tanpa perlu klik file atau satu persatu. Yang kedua itu mengecek CRC atau Slate Redundancy Check. Nah, setiap file pada daftar memiliki source CRC, target CRC, dan status OK. Nah, ini berarti sistem melakukan verifikasi otomatis bahwa file yang ditransfer tidak rusak dengan membandingkan checksum sebelum dan sesudah transfer. Inilah bagian penting dari konsep auto transfer. Nah, file ditransfer otomatis, dicek otomatis, dan dikonfirmasi otomatis. Jadi, pengguna tidak perlu melakukan pengecekan manual. Yang ketiga itu mengurangi resiko error transfer. Dengan auto transfer, nah, jika ada file yang rusak, software akan menandai atau mengulang transfer. Proses biasanya dilanjutkan otomatis tanpa campur tangan pengguna. Yang keempat yaitu contoh real implementasi auto transfer. Nah, gambar terakopy menunjukkan bahwa file dipindahkan secara otomatis, progres dicek real time, verifikasi dilakukan otomatis, sistem menandai error secara otomatis. Ini menggambarkan fitur auto transfer dalam konteks teknologi hard disk atau penyimpanan. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Mardika dengan NIM 24 12 10 595. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pengaksesan disk. Nah, yang pertama itu konsep
VGVS atau PD-PD. Nah, VGVS adalah algoritma penjadwalan disk yang melayani permintaan sesuai urutan kedatangannya tanpa mengubah urutan ataupun mengoptimalkan penggerakan head. Permintaan pertama dilayani pertama, permintaan kedua dilayani setelahnya. Tidak melihat jarak head, tidak melihat permintaan terdekat, tidak meminimalkan check time. Nah, karena itu head bergerak apa adanya mengikuti urutan input. Nah, seperti bisa dilihat gambar di samping, daya disk mempunyai 100 track yang tersusun dari 0 sampai 99 dan antrian akses track awal itu ada 50 JD karena 50 data input pertama dia akan dilayani duluan, terus ke data kedua yaitu 13 dan lanjut ke 46, 65 dan seterusnya. Nah, setelah itu konsep yang kedua pick up atau mengambil head. Nah, mengambil track yang dilewati dalam algoritma penjadwalan disk. Ketika head bergerak menuju suatu track tertentu, semua permintaan yang berada pada jalur gerakan head akan dilayani atau diambil ketika dilalui. Nah, kalau konsep ini jika head bergerak dari 50 sampai 13, maka semua permintaan yang berada di antara jalur itu, misalnya 46, 27, 17, 9, 7, 2, 1 bisa dilayani jika algoritmanya mendukung pengambilan sepanjang lintasan. Nah, intinya itu mengambil track yang dilewati berarti head tidak bolak-balik, tetapi melayani permintaan yang dilewati selama ia bergerak ke suatu arah. Selanjutnya konsep yang ketiga, waktu cari terpendek diutamakan atau WCTD. Nah, konsep yang pertama, konsep memilih permintaan tercepat di sekitar posisi head atau SSTV. Nah, algoritma SSTV short text check time fetch bekerja dengan cara memilih permintaan yang jaraknya paling dekat dengan posisi head saat ini. Nah, dalam artian head tidak langsung melompat jauh. Sistem akan mencari track yang paling dekat atau paling cepat dijangkau. Nah, head bergerak dengan jarak minimum pada setiap langkah. Nah, tujuan utamanya SSTV-nya itu mengurangi check time total, mengurangi waktu tunggu setiap permintaan, mengurangi pergerakan zigzag liar seperti pada VGVS. Yang kedua itu contoh perhitungan jarak. Nah, posisi awal headnya itu 50, misalkan ada dua permintaan. Nah, track 52, track 46. Nah, hitung jaraknya ke 53. 50 dikurang 53 sama dengan 3, jadinya lebih dekat. Akhirnya jarak ke 46, terus ke 53 baru ke 45 karena jaraknya paling kecil. Inilah inti konsep permintaan tercepat. Selanjutnya konsep yang keempat, loop. Yang pertama, konsep head bergerak satu arah sampai permintaan terakhir ataupun algoritma loop. Pada algoritma loop, head bergerak hanya ke satu arah, naik atau turun, dan akan mengambil semua permintaan yang ada pada arah tersebut, berhenti pada permintaan terakhir di arah itu atau bukan ujung disk, kemudian bergerak balik ke arah sebaliknya, mengambil permintaan di sisi lain hingga selesai. Nah, intinya itu head hanya loop melihat sejauh permintaan terjauh, bukan sampai ujung disk. Nah, contohnya itu posisi awal head itu 50, permintaan lebih tinggi 53, 65, 82, 95, 98. Nah, permintaan lebih rendahnya itu 46, 27, 17, 13, 9, 7, 21.
Jika bergerak naik dulu, maka urutannya 50 ke 53 ke 65 ke 82, selanjutnya 95, selanjutnya 98. Kemudian balik turun dari 98 ke 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2, dan 1. Nah, selanjutnya konsep kelima, circular loop. Nah, di mana bergerak satu arah lalu lompat ke permintaan terkecil atau C-loop. Nah, algoritma C-loop ini atau circular loop bekerja sebagai berikut. Yang pertama, head bergerak hanya dalam satu arah, misalnya ke atas. Selanjutnya, head melayani semua permintaan yang berada di arah tersebut. Setelah itu mencapai permintaan terbesar, head akan melompati langsung ke permintaan terkecil tanpa melayani track yang dilewati saat melompat. Setelah itu, head kembali bergerak naik seperti lingkaran. Nah, intinya itu C-loop tetap efisien seperti loop, tetapi dengan pola pergerakan melingkar dan ada lompatan kosong. Nah, jika head mulai dari 50 dan bergerak naik, pola C-loop akan 50, 53, 65, 82, 95, 98, lompat ke 1, 2, 7, 9, 13, 17, 27, dan 46. Nah, selanjutnya poin penting waktu layanan lebih seragam. C-loop memiliki keunggulan. Karena itu waktu layanan lebih seragam dan lebih stabil karena pola melingkar, tidak bolak-balik zigzag seperti VCVS, tidak menabrak ujung disk seperti scan, tidak ada area yang menunggu terlalu lama, tidak distribusi waktu tunggu lebih konsisten dan rata. Kenapa lebih seragam? Karena setiap permintaan datang pada satu siklus pergerakan, tidak ada prioritas hanya karena kebetulan dekat, seperti pada SSTV yang bisa menyebabkan starvation. Nah, selanjutnya konsep yang keenam itu scan. Nah, algoritma scan ini adalah salah satu metode penjadwalan akses disk. Cara kerjanya mirip seperti lift atau elevator. Naik dulu sampai ujung, lalu turun sampai melayani permintaan. Nah, cara kerja scan ini yaitu pertama, head atau R atau W bergerak ke satu arah dulu. Pada contoh ini bergerak naik menuju track terbesar. Setelah itu saat bergerak, head mengakses semua permintaan track yang berada di jalurnya. Setelah itu mencapai track terbesar, head terbalik arah. Saat turun menuju track terkecil, head kembali mengakses permintaan track yang berada di jalurnya. Setelah itu track yang sudah diakses tidak diakses lagi. Nah, selanjutnya langkah scan. Pertama itu urutkan permintaan di bawah ini. Selanjutnya langkah scan. Yang pertama itu urutkan permintaan di bawah dan di atas 50. Yang di bawah 50 itu seperti 1, 2, 7, 9, 13, 17, 17, 27, 46. Nah, sedangkan di atas 50 itu 52, 53, 65, 82, 95, 98. Nah, selanjutnya karena arah head bergerak naik, maka urutan aksesnya itu 50, 52, 53, 65, 82, 82, 95, 98, dan 99. Nah, setelah itu sampai ujung track 99, head berbalik turun lagi seperti 99, 46, 37, 17, 17,
16, 17, 9, 7, 2, dan 1. Inti dari scan ini mengurangi waktu pencarian karena head bergerak teratur, tidak bolak-balik seperti FCFS. Adil karena setiap permintaan pada arah yang sama pasti dilayani. Selanjutnya konsep yang ketujuh itu circular scan. Nah, C-scan merupakan variasi dari algoritma scan, tetapi dengan satu perbedaan besar, yaitu head hanya memiliki akses dalam satu arah, atau misalnya itu naik. Saat mencapai track terbesar, head langsung lompat ke track terkecil tanpa melayani permintaan di perjalanan turun. Karena itu disebut circular, gerakannya seperti melingkaran. Nah, cara kerjanya C-scan itu yaitu head bergerak naik menuju track terbesar, selanjutnya mengakses semua permintaan yang dilewati. Setelah itu mencapai track tertinggi, misalnya itu 99. Setelah itu head turun kembali ke track 0 tanpa akses, kemudian kembali bergerak naik dan mengakses permintaan yang belum diakses. Nah, ini membuat semua permintaan dilayani secara lebih adil daripada scan, karena jarak waktu antara dua akses pada track tertentu tidak konsisten. Selanjutnya itu perbedaan scan dan C-scan. Nah, fiturnya itu fitur scan itu akses saat turun itu selanjutnya itu perbedaan scan dan C-scan dalam penjadwalan DIGS. Nah, yang pertama itu scan. Cara kerja itu head bergerak ke satu arah, misalnya ke kanan, melayani semua permintaan. Setelah itu sampai ke ujung DIGS, head berbalik arah dan melayani permintaan pada arah sebalik. Lainnya perbedaan dari scan dan C-scan. Yang pertama itu scan. Cara kerjanya itu head bergerak ke satu arah, misalnya ke kanan, melayani semua permintaan. Setelah itu sampai ke ujung DIGS, head berbalik ke arah dan melayani permintaan pada arah sebaliknya. Nah, kelebihannya itu waktu tunggu rata-rata lebih baik daripada FCFS. Tidak mengabaikan permintaan di salah satu sisi. Nah, selanjutnya kekurangannya itu permintaan yang berada di tengah cenderung lebih cepat dilayani daripada yang di pinggir, atau delay untuk request di ujung. Selanjutnya itu C-scan. Cara kerjanya ini head bergerak hanya satu arah, misalnya ke kanan, dan melayani permintaan. Setelah mencapai ujung DIGS, head kembali ke awal tanpa melayani permintaan atau loncat seperti lingkaran. Kelebihannya ini memberikan waktu tunggu yang lebih adil atau uniform. Permintaan di semua posisi memiliki peluang waktu tunggu yang konsisten. Nah, kekurangannya ini waktu perjalanan head bisa sedikit lebih lama karena harus kembali ke awal tanpa melayani permintaan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Ucapan wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next tugas video. Bye bye, see you. Bye. Wah. Is